Tapi itu pasti ada resiko kan kalau misalkan mereka tuh nikah muda kan. Terus salut lah sama lu, kayak lu tuh bener-bener yang gak menceritakan apapun. Jadi gue tuh kayak mau nanya gitu. Saat ini ya, balik lagi di Curhat Bunsar. Dan Curhat Bunsar kali ini aku ditemenin sama adik aku, Wendy. Hai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas fenomena tentang nikah muda. Wow, ngomong-ngomong, lo nikah umur berapa ya? Kayaknya waktu itu gue nikah 26. 26. Suaminya? 27. Ini by the way ya, kalau misalnya aku ngomong sama dia itu biasanya aku selalu pakai lu gue gitu, karena kan emang udah adik kakak selama bertahun-tahun dari dia lahir ya. Jadi mungkin kalian yang tidak terbiasa mendengarkan ini, inilah bahasa biasa yang aku pakai biasa kalau sama dia. Tapi by the way nih, sebenarnya umur ideal buat nikah itu tuh umur berapa sih? Wow. Oh, pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Jadi aku akan menjawab ini karena kan menurut orang beda-beda ya. Ntar yang si A ngomongnya berapa, si B ngomongnya berapa. Tapi ini tenang, kita akan menyetarakan itu semua dengan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Usia ideal untuk menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. Sementara usia ideal perempuan untuk menikah adalah minimal di 21 tahun. Banyak orang tua yang khawatir saat anaknya memutuskan untuk menikah muda, karena beranggapan kalau misalnya mereka belum cukup umur untuk nantinya menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga. Tapi tuh ya, apa alasan seseorang untuk memutuskan dia nikah muda? Mungkin kalau zaman now ya, anak-anak zaman now FOMO gitu ya bahasanya. Atau mungkin bisa juga dia capek ditanyain kapan nikah terus gitu ya kan. Atau ini ada beberapa alasan seperti menghindari muda-mudi dari perzinahan. Dan ada juga terkait perekonomian. Jadi nih, ada beberapa orang tua yang memilih untuk menikahi anak perempuannya yang masih belia dengan pria yang dewasa yang memiliki perekonomian mapan, dengan harapan anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih layak nantinya setelah menikah. Tapi itu pasti ada resiko kan kalau misalkan mereka tuh nikah muda kan? Ya pasti, semuanya kan pasti ada resiko. Dan ini mungkin resikonya lebih besar, karena aku coba jelasin ya, ada beberapa resiko dari nikah muda. Yang pertama, gangguan psikologis. Kondisi ini terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami ataupun istri. Jadi mentalnya mereka tuh belum kuat gitu buat kayak oke, aku sudah menjadi suami ataupun istri, ataupun nantinya mereka sudah menjadi ayah ataupun ibu. Yang kedua nih, komplikasi kehamilan. Ini terjadi karena mungkin ya pada saat itu, karena kan umurnya belum cukup, jadi ya pertumbuhannya ya masih sama-sama bertumbuh istilahnya gitu. Jadi dia masih belum stabil untuk mungkin melahirkan dan hamil gitu. Yang ketiga, masalah ekonomi. Biasanya ini terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami ataupun ayah. Jadi yang mereka pikirkan adalah cuma gue cinta, tapi cinta itu adalah satu dasar yang membutuhkan juga tanggung jawab dan membutuhkan kehidupan. Kehidupan itu menggunakan apa? Materi gitu pastinya. Dan yang keempat, ini adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan emosi mereka kan masih muda nih, jadi masih belum stabil. Istilahnya kita yang dewasa aja gitu, yang umurnya lebih dewasa misalnya gitu,
belum tentu mereka itu emosinya stabil gitu. Nah yang muda biasanya lebih lagi kan, maksudnya mereka masih belum banyak pengalaman hidup gitu. Nah yang kelima, perceraian. Perceraian ini mungkin bisa terjadi karena perbedaan pendapat dan emosi yang masih meledak-ledak dan sebagainya pastinya. Serem juga ya nikah muda ya. Karena dalam rumah tangga pastinya kita akan menemukan berbagai macam permasalahan. Lu juga pasti kayak gitu kan. Biasanya kalau misalnya ada sebuah permasalahan nih, mau tahu nih ya, antara lu sama suami lu, nanti bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Tipikalnya tuh yang kayak gimana sih? Oke, pastinya ada dong. Biasanya nih pasti soal makannya si Ella. Oke, tapi kalau misalkan kita itu ribut, ya nggak di depan anak. Biasanya kita ngobrol berdua, ya, buat nentuin jalan tengahnya. Tapi, ya, nggak ngeliat gitu loh, siapa yang benar sama siapa yang salah. Yang penting kayak udah, oh ya paham gitu, sama-sama Clear paham, lah. clear gitu loh. Kalau lu gimana nih? Dengan semua permasalahan yang lu lagi hadapin ini ya, gue yakin kalau gue jadi lu, gue gak sanggup. Perasaan lu gimana? Apa gimana gitu cara lu buat ngenyelesain, terus kayak lu tuh kan gak banyak cerita ya, Bun. Kayak ya gue salut lah sama lu, kayak lu tuh bener-bener yang gak menceritakan apapun. Jadi gue tuh kayak mau nanya gitu, lu tuh gimana cara menyelesain semua permasalahan itu gitu? Udah lu gak usah jawab, sumpah gak usah jawab, gak perlu jawab. Saat ini ya, doa aja, semoga dikasih jalan yang terbaik. Fokusnya cuma satu, kerja, cari uang, bisa bahagiain orang tua, Ani, Nyo, Talia, Tania, semuanya. Karena kita sendiri juga harus kuat, dan jadi kita harus percaya kalau misalnya semua ujian ini yang dikasih sama Tuhan, ujian yang dikasih Tuhan ini bisa nantinya dilewatin, dan mungkin ini salah satu cara untuk menaikkan derajat supaya lebih kuat. Yang pasti lu tau lah, ya gue selalu padahal udah berusaha buat menahan-nahan, makanya ini kita tegar dong. Ya udah lah guys ya, dia udah lelah kayaknya.
Jadi begitulah saya kira-kira tentang nikah muda. Ada positifnya, ada pula juga negatifnya. Terima kasih semuanya buat yang udah nonton Curhat Bensar kali ini. Thank you juga. Kalau kayak gitu sampai jumpa di Curhat Bensar selanjutnya. Kalian bisa komen-komen di bawah kira-kira kalian mau kita curhat bensar tentang apa aja. Bye bye.